Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin ila anqal. Ainayatuhu fika. Ini hikmah yang ke-165. Ainayatuhu fika la li syai'in minka. Wa aina kunta hina wajahadka inayatuhu wa qabalatka riayatuhu. Lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdali wa azimun nawali. Inayatuhu fik la li syai'in mink. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Bahkan juga ada hubungannya dengan hikmah-hikmah yang jauh di sana sebelumnya. Inayatuhu fika la li syai'in mink. Ada satu penyakit hati yang menjadikan berantakan porak-poranda dan habis itu amal, yaitu ujub. Orang yang merasa bahwasanya dia bisa seperti itu karena dirinya. Lupa bahwa yang menjadikan dia bisa sujud adalah Allah. Yang bisa menjadikan dia berbuat baik adalah Allah. Ujub. Maka dia diterima amalnya orang ujub. Akan tapi hendaknya semua sadar bahwa tidak ada seorang hamba yang bisa bersujud kecuali Allah kehendaki dia sujud. Tidak akan bisa seorang hamba berderma kecuali karena Allah menghendaki kita mau berderma. Kita berbuat baik lillah. Kita berbuat baik karena Allah dan untuk Allah. Akan tapi ternyata kebaikan yang kita lakukan telah didahului oleh kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Sehingga semua yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini adalah karena kebaikan Allah. Allah berkasih sayang kepadamu. Dan Allah akan berikan karunia dan pahala. Lalu Allah jadikan dirimu untuk bisa memohon dan berdoa. Sehingga di saat berdoa kemudian Allah kabul. Bagaimana setelah itu dia merasa sombong, ini semua karena aku berdoa. Bukankah engkau bisa berdoa karena Allah telah pilih dirimu untuk berdoa? Allah telah pilih dirimu untuk bisa mengambil sebuah usaha, maka setelah itu engkau berusaha dan setelah itu ada hasilnya. Dan hasil usahamu itu adalah karena usahamu dan usahamu itu karena Allah yang memberikan kesempatan engkau untuk berusaha. Akankah seorang hamba di saat menyadari seperti itu lalu dia ujub merasa bahwasanya dia bisa berbuat baik karena aku? Inayatuhu fika. Pertolongan Allah, perlindungan Allah, inayah maknanya luas. Pertolongan Allah, karunia Allah yang diberikan, yang ada padamu itu adalah la li syai'in minka, bukan karena permohonanmu, bukan karena kesolehanmu. Kalau Allah memberikan pertolongan kepadamu bukan karena panjatan doamu. Enggak. Aina kunta hina wajahadka inayatuk. Di mana suruh mikir di kamu ini loh. Di mana di saat Allah memberikan pertolongan kepadamu yang luar biasa. Enggak usah jauh-jauh dari sebelum kamu diuji. Di saat kamu baru terlahir saja lihat bagaimana inayatullahi. Allah berikan hananatul kasih sayang seorang ibu sehingga memelukmu, menyusuimu. Pernah kamu doa dalam saat itu? Bahkan pernah usaha ngomong ke Umi, enggak juga ambilin, enggak ada. Allah gerakkan hati seorang ibunda untuk menyayangi dirimu. Allah menjagamu di alam rahim. Dalam koror makinnya nih. Tempat yang kuat. Lembut, perut lembut tapi kuat, lihat. Bayi kalau dalam perut lihat orang tuanya banting ke sana, bantingnya apa. Tapi kalau dikeluarkan dari perut lihat harus jaga.
Ini makin kuat nih, kelihatannya lemah. Perut seorang ibunda, lihat. Ibunya jatuh dari motor, gak apa-apa itu bayi. Jalan sana sini gak apa-apa, ini luar biasa. Ayo, siapa yang berikan semuanya itu? Allah. Di mana dirimu sudah memanjatkan doa, sudah memohon, sudah berusaha, belum ada kita. Sampai di situ ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita agar kita jangan sampai merasa ujub. Merasa bisa berbuat karena diriku, tidak. Kayak iblis, enggak. Aina kunta, di mana engkau? Yang mengaku bahasanya karena aku berdoa inilah, karena doaku aku bisa begini, karena usahaku aku bisa begini, karena aina kunt? Di mana dirimu hina wajahatka inayatuk? Tatkala pertolongan Allah, perlindungan Allah Allah berikan kepadamu, kamu di mana? Bahkan kamu belum ada, baru mau ada di dalam perut ibundamu. Wa qabalatka riayatuhu, dan di saat riayah Allah, pengayoman Allah diberikan kepadamu, di mana kamu? Pernah doa, usaha? Enggak ada. Lalu kalau begitu setelah dia bisa berdoa mengatakan bahasa ini karena doaku, kemudian doa ini karena usahaku. Lam yakun fi azalihi, tidak ada di dalam alam azali sana. Maksudnya, kamu belum tercipta. Kalau kamu belum tercipta, nggak ada ikhlasmu, amalmu. Nggak ada amalmu, usahamu, doamu tuh nggak ada semuanya. Walau wujudu ahwalin, nggak ada. Halmu tuh ada tuh. Kan ada orang merasa bahasanya dia punya hal di hadapan Allah. Punya keistimewaan di hadapan Allah. Sehingga masyhur di kampungnya orang ini adalah mujab, dikabul doanya. Orang yang dikabul doanya. Dia punya hal yang khusus, keadaan khusus antara dia dengan Allah. Kekhusuan dalam sholat, dalam sholatnya lihat, kekhusuan dalam membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Kalau disebut hal adalah satu keadaan yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba terkasihnya. Sehingga secara zahir hamba yang terkasih dilihat dalam berdoa dikabul dan sebagainya, gini diminta apa dikasih oleh Allah. Itu semua belum ada. Ikhlas itu adalah karena kamu berbuat. Dong kamu belum ada aja Allah sudah memberikan riayah kepadamu. Kok kamu berkata saja karena sholatku, karena ibadahku. Sebelum kita bisa sholat, Allah sudah beri pertolongan kepada kita. Riayah Allah. Inayah Allah. Ya, kalau berpikir begini sebenarnya iman dengan keimanan seperti ini akan menjadikan seorang hamba di saat benar-benar bisa ikhlas dalam berbuat baik. Jadi dia berbuat baik bukan karena minta balasan dari Allah. Karena ingin nampakkan penghambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadarkan kepada dirinya kalau dia seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mampu lagi dia berkata bahwasanya ini karena usahaku. Apalagi merasa doanya dikabul, setiap saya doa dikabul. Ingat, ini bukan berarti larangan kita berdoa, justru himbauan berdoa adalah harus terus digencarkan. Akan tapi kita harus pahami doa itu adalah tujuan ibadah, bukan sebagai sarana. Akan tapi harus kita yakini bahwasanya doa ini adalah tujuan, kita berdoa ini adalah kewajiban saya sebagai seorang hamba untuk memenuhi panggilan Allah, permintaan Allah, ud'uni astajib lakum. Bal lam yakun hunaka illa mahdhul ifdhal. Jadi sesungguhnya apa yang selama ini kita dapat dari karunia ini adalah murni ifdal, kemurahan Allah. Wa 'azimun nawali, dan begitu agungnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Tanpa kita meminta. Subhanallah. Allah kirim susu kepada kita di saat kita sendiri belum bisa membedakan antara susu dan air putih. Tapi Allah gerakkan untuk kita seorang ibunda, yaitu ibunda kita. Yang sangat berhati-hati merawat kita. Sehingga tidak akan diberikan kepada kita kecuali menjadi sebab akan panjang umur dan sehat. Dan itu Allah berikan. Mana doa kita, mana amal soleh kita, mana hal kita, sudah punya hal dia kepada Allah? Nggak punya dia. Tidak ada hal baginya saat itu. Belum, dia masih baca nih.
Itu di saat kita berbicara dalam keadaan dia sudah ada. Kalau kita jauh ke belakang, belum ada. Kalau dirimu belum ada, mana ada amal solehmu sehingga kau andalkan. Engkau andalkan untuk dikabulkan doamu. Diberi oleh Allah mengandalkan. Jangan andalkan itu semua. Beribadahlah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah karunia dari Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi punya pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita yakini kita tidak akan bisa melakukan itu semuanya kecuali karena Allah memilih kita dan menghendaki kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Sehingga yang ada pada diri seorang hambanya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, bukan ujub, lalu merendahkan orang lain, bukan sombong. Dalam kita berbuat baik ini modalnya full adalah dari Allah. Enggak ada 1% pun dari kita. Kita centang jasad, kesehatan Allah kasih. Kesempatan Allah kasih, kemauan Allah kasih. Lalu dari mana kita? Nah ini. Sehingga betul seorang itu semakin dia berdekat kepada Allah, dia selalu merasa kurang di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia selalu merasa kurang dan kurang. Dia sudah melakukan sholat sembahyang itu masih melakukan kurang, masih belum aku melaksanakan hak-hak yang wajib atasku untuk aku berikan untuk Allah. Ya. Nah ini. Hamba-hamba Allah yang diberi oleh Allah kesadaran akan makna semacam ini, lihat. Dia setiap saat ini meningkatkan kualitas ibadahnya, nggak akan berhenti. Sehingga betul di saat melakukan ibadah dia merasakan lezatnya ibadah. Yang belum sampai, bagaimana merasakan lezatnya ibadah. Semoga Allah menyampaikan kita. Dan itu berbeda-beda antara orang dengan orang, jangankan antara orang dengan orang, kita sendiri satu orang saja kadang berbeda. Kadang suasana mendukung sekali untuk kita khusyuk dalam beribadah. Hampir sepanjang beberapa rakaat yang kita tegakkan kita tidak ingat macam-macam, khusyuk. Ada suatu ketika dari awal akhir kita ingat, Masya Allah selain Allah. Dan godaan besar. Dan ini khusyuk juga karunia dari Allah SWT. Maka di samping kita berusaha untuk bisa khusyuk dengan sarana-sarana zahir, tapi ketahuilah bahwasanya khusyukan itu sendiri juga hanya Allah memberikan kepada kita untuk bisa khusyuk. Nggak bisa. Nah, kemudian mungkin ada yang berkata setelah itu. Lalu bagaimana dengan orang yang selama ini melakukan kemaksiatan dan segala kesalahan itu? Apakah dia tidak mendapatkan inayah dari Allah? Apakah tidak mendapatkan riayah dari Allah? Orang-orang yang selama ini melakukan kebejatan, keharaman dan sebagainya, apakah dia tidak mendapatkan riayah dari Allah? Jawabannya adalah mereka mendapatkan riayah, pertolongan dari Allah. Hanya saja lagi-lagi karena kesombongan mereka, mereka tidak menerima itu semuanya. Bahkan bisikan-bisikan seruan kebaikan itu akan diberikan oleh Allah kepada siapapun dari hambanya. Hati kecil sering kita menyebutnya. Batin nurani terdalam dalam diri kita. Sehingga seorang itu badung, bandel, jahatnya seperti apapun. Kalau ditanya tentang kebaikan, dia paham kebaikan. Apalagi di saat, maka akan melihat kebaikan itu akan di saat ada kepentingan dalam dirinya akan bisa mudah mengakuinya. Tapi di saat kepentingan orang lain, dia tidak mengaku sebuah kebaikan. Tapi di saat dirinya ada mau kepentingan, dia bisa masuk wilayah sadar bahwasanya itu adalah kebaikan. Contohnya itu ada seorang perampok punya anak. Seorang anak gadis yang cantik dan dia baik sekali. Dan dia biarpun seorang penjahat, dia bangga punya anak perempuan yang baik. Kemudian sudah masuk menginjak usia pernikahan. Lalu dia ingin menikahkan putrinya. Kira-kira apakah dia berpikir bahwasanya putrinya akan dinikahkan perampok yang lebih ulung dari dia? Ya nggak mungkin.
Tapi kok ada yang menikahkan dan merampok, dia terjebak dalam satu perjanjian atau persekongkolan dan sebagainya. Tapi kalau hati kecilnya nggak mau itu semuanya. Nggak mau. Jadi artinya setiap orang diberi oleh Allah sebetulnya riayah tersebut, inayah tersebut. Hanya kadang kita ini nggak peduli dengan itu semuanya. Jadi kerinduan berbuat baik itu hampir ada pada setiap hamba Allah. Maka dari itu bergegaslah untuk sambut yang Imam Haddad menyebutnya dengan istilah al-ba'ith. Semua dari kita baik orang jahat atau orang selama ini baik, ada sesuatu lintasan-lintasan kebaikan. Selalu ada. Bedanya ada di antara kita yang segera menyambutnya, ada yang membiarkan begitu saja dan berlalu itu lintasan kebaikan yang mungkin tidak akan datang lagi. Maka kalau ada lintasan-lintasan kebaikan, hendaknya segera sambut, jangan ditunda. Karena ini kiriman dari Allah. Sehingga dikatakan ada suatu kita ada seorang yang sangat soleh dan wara'. Dia hampir tidak pernah melakukan kemakruhan, apalagi keharaman. Yang makruh saja beliau sangat menghindarinya. Termasuk diantaranya beliau ini adalah paling tidak mau berbicara di kamar mandi, di toilet. Biarpun tidak merupakan keharaman, tapi beliau menghindari hal-hal yang tidak pantas. Suatu ketika sang anak mendengar anak-anaknya yang ada di ruang tamu, dia mendengar ayahnya berteriak, ya waladi, wahai anakku, sini. Sang anak-anak pada kaget. Ayah ini tidak pernah berbicara di kamar mandi, kok sampai berbicara di kamar mandi. Wah ini, jangan-jangan ada terjadi apa-apa, atau kena ular, ada ular, langsung lari anak-anak. Ada apa-apa, anak yang ngumpul di depan kamar mandi. Kaget. Ayahnya tidak pernah ngomong di kamar mandi, di toilet. Tapi kenapa saat dia ngomong? Ada apa ayah? Tiba-tiba sang ayah berkata, wahai anakku, di saat aku berada di tempat ini terlintas di hatiku, aku ingin berbuat baik dengan uang yang ada di sakuku atau di kocek atau di lemariku ini. Maka aku tidak ingin keluar dari tempatku ini berubah hatiku. Maka sekarang keluarkan itu duit sebelum aku berubah. Jadi ngomong dia. Gara-gara itu lintasan kebaikan. Sebab kalau keluar dari pintu toilet, nggak segera dikeluarkan bisa berubah nanti. Karena uang masih ada di rengkuhannya. Di dalam genggamannya, maksudnya di dalam memilikinya. Bisa saja batal. Dan ini akan berlaku pada siapa saja kita sering berbuat baik, biarpun hanya urusan sepele. Tapi kalau tidak bergegas akan berubah. Pernah kita ceritakan kita hanya punya duit di 10.000 lah di saku. Ingin dimasukkan ke infak. Rupanya enggak kita berikan sekarang, tundalah nanti aja deh. Tatanya setan datang. Ada beli tape di sana, ada beli bakso di sana, ada beli mie di sana. Oh jadi berubah. 10.000 enggak jadi sedekah. Nah, kenapa? Sebetulnya riayah Allah sudah ada. Hanya kita saja tidak pernah mau mendengar. Tidak pernah mendengar itu riayah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan dari Allah, Allah berikan kepada hambanya, ada di antara hamba yang menyambutnya, ada seorang hamba yang tidak menyambutnya. Yang menyambutnya, segera bergegas melakukan kebaikan. Bahkan dalam keadaan yang sangat pelik pun, Nabi mengajarkan istafti qalbak wa in aftauk. Tanyakan hati kecilmu. Dia akan selalu menyeru kepada kebaikan. Kalau ternyata, oh hati kecilku mengajak kepada kejelekan, bukan hati kecilmu itu, adalah suruhan hawa nafsumu. Nah ini, jadi yang harus kita fahami betul bahwasanya inayah Allah itu selalu ada untuk hambanya. Sebelum seorang hamba itu memohon, sebelum seorang hamba itu berusaha, sebelum seorang hamba punya kebaikan, sebelum seorang hamba punya hal, sudah ada inayah Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah. Berani benar orang ini berkata, semua ini karena aku setelah itu. Bahkan dia bisa berdoa pun karena Allah pilih dia untuk bisa berdoa. Dia bersedekah, dipilih oleh Allah untuk bisa bersedekah. Dan kalau sudah orang itu menyadari makna ini, nanti semakin meningkat tingkat kesadaran untuk bisa menjadi orang lebih baik lagi. Dia menyadari bahwasanya aku bisa berderma ini karena Allah memilihku. Allah telah memilihku untuk menjadi orang yang punya rezeki. Allah memilihku untuk menjadikan Allah memilihku untuk aku bisa menjadi orang yang berderma. Lihat yang ada di hatinya semacam itu.
Bahkan setelah dia memberikan kepada seseorang pun dia tidak akan kurang terima kasihnya kepada orang tersebut. Gara-gara orang ini aku bisa berbuat baik, sampai begitu. Maka di saat seperti itu lihat dia akan memberikannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehormatan, bukan merendahkan orang yang menerimanya. Dan alangkah banyaknya orang berderma tapi dengan merendahkan, seolah-olah dia itu adalah yang rendah. Padahal kalau kita berpikir lebih jauh lagi bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita gara-gara si fakir itu adalah jauh lebih gede daripada apa yang kita berikan kepada orang fakir. Kita memberikan urusan dunia 100.000, tapi orang fakir itu menerima, setelah diterima menjadi sebab Allah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih besar dari 100.000. Lah itulah orang yang hidup. Perasaannya itu hidup. Menyadari Allah yang memberikan riayah, Allah memberikan inayah. Yang menjadikan dia bisa sujud adalah Allah. Maka setelah itu dia bisa berbuat baik kepada manusia, ia bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia. Dan betul dengan adanya si fakir itu adalah karena Allah memilih kita yang bisa bersedekah. Maka kepada siapapun yang berderma, dalam salah satu hikmah yang pernah kita tulis, di saat kita melihat orang fakir yang ada di kiri kanan kita, itu bukan berarti Allah tidak bisa mengayakan dia. Akan tapi karena Allah ingin mengangkat hamba-hamba yang sadar untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka. Jangan dia mengatakan, oh Allah nggak mampu. Oh tidak, Allah mampu memberikan kekayaan kepada mereka. Lalu kenapa Allah hadirkan si fakir di kiri kanan kita, si bodoh di kiri kanan kita, si lemah ada di kiri kanan kita? Ini kesempatan bagi yang kuat, yang alim, yang mampu untuk bisa memberikan pertolongan. Jadi sebetulnya dia adalah lahan pahala bagi kita yang sadar. Lihat. Maka nanti ada suatu ketika yang Allah cabut riayah dan inayah semuanya ini. Sehingga kita berbuat baik-baik susah. Kita mau bersedekah nggak ada yang menerima. Kita sedekah nggak ada yang bisa menerima karena semua sudah cukup. Kita tidak bisa berbuat baik. Jadi di saat riayah Allah, inayah Allah sedang nggak ada, lihat kita susah melakukan kebaikan. Sujud 1 rakaat saja, sholat 1 rakaat beratnya setengah mati karena Allah tidak berikan inayah kepadanya. Allah tidak berikan pertolongan kepadanya. Nah, setelah kita sampai kepada sadaran ini, apa hendaknya kita lakukan? Berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah, ya Allah. Engkau telah memudahkan aku untuk bangun malam pada malam hari ini. Terima kasih kepadamu, ya Allah, telah Engkau mudahkan kami berkumpul di tempat mulia untuk menuntut ilmu, ya Allah. Hadirkan makna terima kasih kepada Allah. Nah, kalau sudah kita bisa tulus dalam berterima kasih pada Allah, la azidannakum, maka Allah akan tambah ketentraman di batin kita, kemudahan kebaikan untuk kita lakukan, dan begitu seterusnya. Tapi kuncinya yaitu tadi menyadari bahasanya dari Allah. Aku tidak bisa berbuat baik sekecil apapun kecuali dari Allah. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Ingat, Allah memberikan inayah, pertolongan, bantuan semuanya kepada kita bukan karena sesuatu yang ada pada kita. Bukan karena panjatan doa, bukan karena usaha kita. Bahkan kita belum bisa memanjatkan doa. Sebelum kita berusaha, Allah pun sudah kasih kepada kita. Oh, imbalan atas apa? Bukan imbalan. Akan tapi itu adalah balam yakun hunaka illa mahdul ifdali. Karunia Allah. Kasih sayang Allah. Kemurahan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Wa'adhimun nawali, dan keagungan karunia, kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita terus tata hati kita. Di saat kita bisa berbuat baik, maka hendaknya kita segera sadar bahasanya kita bisa melakukan itu karena Allah memilih kita. Sehingga banyak para hamba-hamba terkasih Allah itu, di saat melihat orang bisa berbuat baik, segera minta doa. Karena apa? Ini orang dipilih. Ada orang bisa bersedekah dengan jumlah yang besar, ini pasti dipilih oleh Allah. Kalau orang biasa saja nggak mungkin. Allah telah lepas hatinya daripada cinta kepada harta yang dilepasnya untuk akhirat. Maka kita minta doa kepada orang tersebut. Karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berbuat baik. Selagi seorang hamba bisa berbuat baik, itu artinya dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah bisa kami hadirkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang jauh daripada sifat ujub dan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat zahir, dari harta dan kesehatan, dan nikmat batin, kecintaan kepada kebaikan dan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bissawab.